Halo semuanya, selamat datang di Podcast Training Legislatif 2024. Kenalin nih, aku Aida dari S1 Agribisnis 2023. Aku Emmanuel dari S1 Agribisnis 2023. Nah, di sini sebelumnya kita mau ngapain nih? Kita mau ngobrol-ngobrol santai nih tentang apa nih? Tentang apa? Ayo. Jadi kita mau ngobrolin santai tentang Training Legislatif 2024. Nah, di sini kita juga ada kehadiran narasumber nih ya. Wow. Ada tahu narasumbernya siapa? Oke, kita perlu kenalan dulu nggak sih? Kalau kita sok tahu takutnya dimarahin nih penonton gitu ya. Oke. Bahaya El. Ini ya, bisa dilihat di sini. Ya, ini dia. Ada Mas Mbak narasumber hari ini. Oke, boleh kenalan nih Mas Mbak ke penonton semua. Oke, ya. Aku Peparing Gusti Masarat Maja dari jurusan Ilmu Politik Angkatan 2020 dan saya sekarang ditugaskan menjadi Ketua DLM Unsud periode 2024. Oke, Mas Pep namanya ya Mas. Ya, aku salah nyebut. Ya, ini sebelumnya Mas Pep udah siapa nih? Halo semuanya, aku Arti Firdasari dari jurusan Biologi S1 angkatan 2022. Di sini aku diamanahin sebagai Project Officer dari Training Legislatif 2024. Oke, yang di sini namanya Mbak Arni. Jadi di sini kita kedatangan dua narasumber, yaitu ada Mas Pep Dan Mbak dan Arni. Mbak Arni gitu. Oke, sini mau ngapain? Sini kita mau tanya-tanya dulu deh. Oh, iya. Oke, kayak selama ini tuh Mbak Arni sama Mas Pep kira-kira kesibukannya apa ya deket-deket ini gitu? Kita mau tahu gitu Mas. Iya. Mbak. Siapa dulu nih? Wah, bebas. Bebas, satu dulu. Ya, Mas Pep nyatanya sibuk nih. Sibuk nih. Ya, kalau ngomongin kesibukan sebenarnya udah nggak terlalu sibuk dibandingkan semester sebelumnya karena untuk sekarang aku udah nggak ada kuliah, jadi sebatas menjalankan organisasi aja, Oke. salah satunya di DLM dan beberapa organisasi yang lain. Oke, itu ya Mas Pep. Oke, kalau dari Mbak Arni nih. Ya kalau aku sendiri masih sibuk di perkuliahan, terus ditambah aku ikut beberapa kepanitiaan di fakultas, terus sama ikut organisasi di DLM juga. Oke, berarti memiliki kesibukan masing-masing gitu ya, cuma beda lah kesibukannya gitu. Tadi dengar-dengar dari DLM itu kayaknya mau ada event besar ya, Dok? Ini kita penasaran banget sama event besar apa yang bakal DLM adain di tahun ini. Iya, ini udah sounding-sounding nih di kampus, udah sering dengar nih kita nih. Kita udah dapet bisik-bisik ini. Bising-bising. Oke, langsung aja kali ya. Apa sih kira-kira event besar yang akan DLM selenggarakan? Boleh dijawab. Iya, jadi untuk salah satu event besar dari DLM yang akan segera launching berarti ya, yang akan segera dilaksanakan itu training legislatif mahasiswa. Jadi training legislatif mahasiswa itu nanti semacam kayak sekolah, namanya juga training ya, itu semacam kayak sekolah kelegislatifan. Harapannya dengan adanya training legislatif mahasiswa itu nanti teman-teman jadi tahu bagaimana proses menjadi seorang legislator. Tidak hanya sebatas pengurus dari DLM, tapi juga orang-orang di luar DLM pun punya hak untuk mengikuti training legislatif. Dan kita juga nggak sebatas mahasiswa Unsud aja nih. Rencananya nanti kita juga bakal ngundang kampus-kampus yang lain juga. Seru banget ya. Berarti ini event besar ya maksudnya ya. Nggak cuma dari Unsud aja, tapi yang dari luar Unsud boleh nih ikut ke training legislatif 2024 gitu. Oke, sekarang sebelum kita bahas jauh tentang training legislatif nih, untuk awal mula dari adanya training legislatif itu kayak gimana ya Mas Mbak? Mungkin ada yang tahu nih sejarahnya gitu. Yang lebih tahu Mas Pep deh. Senior nih, Iya, senior. pengalaman. Tuh. Kalau ngomong kesejarahan training legislatif itu, sebenarnya ini dilakukan oleh hampir semua organisasi kelegislatifan yang ada di semua kampus yang ada di Indonesia gitu. Nah, cuma biasanya secara praktiknya itu berbeda kampus satu dengan kampus yang lain.
Misal kayak di Unsud itu training legislatif dulu semacam kayak berupa talk show ataupun seminar. Namun di tahun kemarin itu ada sedikit perubahan terkait dengan training legislatif, yang mana itu tidak sekedar pada talk show, melainkan nanti ada simulasi sidang. Ya, jadi simulasi sidang itu kan ya biar kita benar-benar ngerasain vibes-nya menjadi seorang legislator gitu, bagaimana merumuskan undang-undang, terus juga bagaimana pengesahannya dan lain-lain, seperti itu. Oke, seru banget nih, berarti ada Parah simulasi tuh, sidang parah. gitu. Mungkin yang sering nih sidang-sidang yang suka ketok palu kali ya Mas. Dari kita nontokin tembok kan bisa dikatimpok gitu. Mungkin bisa ikut nih di training legislatif. Oke. Oke, di tadi tuh kayaknya kita udah dapet nih kayak gambaran umum Trales itu apa gitu. Nah, kita pengen tahu nih, kalau di Trales 2024 itu ngapain aja sih Kak kira-kira? Oke, kalau buat di tahun ini 2024 itu kita tetap ngambil ada podcast, terus untuk sekolah legislatif dan seminar. Buat seminar DPR itu kita gabung jadi satu hari, dan selanjutnya itu ada simulasi sidang DPR. Nah, kalau yang sebelumnya di tahun 2023 itu kan tahun lalu kita sekolah legislatif sama seminar DPR itu dipisah. Cuman tahun sekarang kita usahain untuk sekolah legislatif dan seminar DPR itu digabung dalam satu hari, dan tetap ada simulasi sidangnya seperti itu. Berarti nanti bakal ada 2 hari ya Kak? Iya, 2 hari, karena biar nggak buang-buang waktu sih. Oke, jadi ada 2 hari untuk simulasi sidang sama seminar. Iya. Oke. Seminar Nah, Kak, DPR. kalau misalnya kan Trales tuh setiap tahun ada gitu ya. Nah, kira-kira yang membedakan Trales 2024 sama tahun-tahun sebelumnya itu apa gitu Kak? Atau ada yang beda nggak gitu? Kalau dari aku sendiri, kan 2022 aku sempat jadi peserta di Trales juga. Dan di 2022 itu nggak ada simulasi sidang paripurnanya. Hanya ada sekolah legislatif dan ada seminar DPR gitu. Terus kalau buat 2023 tahun lalu, kalau yang aku lihat dari IG dan aku paham, kalau misalnya tahun 2023 itu baru ada simulasi sidang paripurnanya, ada sekolah legislatifnya dan ada seminar DPR-nya. Nah, kalau tahun sekarang aku maunya untuk di sekolah legislatif sama seminar itu digabung dalam satu hari kayak gitu. Tapi tetap ada simulasi sidang paripurnanya. Oke. Gokil banget ini acaranya ini. Iya nih, pimpinannya siapa dulu? Siapa dulu nih Bang? Sama-sama kerja bareng. Tentu perlu dikemas dengan menarik gitu ya Mbak, buat tentunya buat peserta nggak bosan lah ya. Yang namanya seminar kan biasanya aduh ini lama banget nih ngomong apa gitu. Tapi kalau di seminar Trales ini nggak bosan lah ya pinginnya. Enggak dong. Sebenarnya ada kayak satu hal yang mungkin berbeda dengan Trales tahun kemarin itu. Kalau tahun kemarin kan seminar itu benar-benar pure dari legislatif gitu ya. Kita manggilnya DPR RI gitu. Nah, kalau sekarang rencananya ya, kalau memang nanti diberkati oleh Tuhan kan, ya, rencananya nggak sebatas dari legislatif. Jadi kita juga pengen ada kayak semacam perbandingan, sehingga kita pengen manggil dari eksekutif juga, yaitu dari kementerian gitu. Jadi kan nantinya pemahaman terkait isu yang nanti kita bawakan di seminar itu ada dari 2 sudut pandang, nggak sebatas dari sudut pandang legislatif, tetapi juga dari sudut pandang eksekutif. Seperti itu. Gitu. Ya. Berarti nggak cuma dari yang lembaga legislatifnya aja ya Mas, cuma di tahun ini nih bakal ada yang dari eksekutifnya. Iya. Gitu. Bikin gebrakan baru. Biar beda ya. Oh, nggak mau disamain ya? Oke, ya berarti kan udah dijelasin nih kalau di training legislatif 2024 bakal ada seminar DPR dan juga ada simulasi sidang. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh lagi, kita akan fokus ke seminar DPR-nya. Oke, untuk seminar DPR-nya kira-kira itu bakal ngapain aja sih Mbak di situ? Seminar DPR ya,
untuk namanya aja udah tahu ya, seminar DPR. Berarti kita mengundang Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI, yang kita fokuskan itu di sekitar Banyumas gitu. DPR RI yang di Banyumas dulu gitu. Dapilnya. Terus, iya betul Mas. Terus kita undang di situ buat DPR RI Banyumas ya, di seminar sebagai pembicara. Seperti itu. Berarti bakal ada pembicara yang wah gitu ya Mbak. Iya betul. Kalau misalnya buat berapa pembicaranya nanti ya kita kasih tahu. Belum mau sih. Iya dong. Oke, jadi dari seminarnya sendiri bakal ada questar gitu ya, dari DPR Tungguin aja. Dapil Banyumas gitu. Kira-kira bakal seru sih. Seru dong, masa nggak seru? Seru lah, masa enggak? Iya. Oke, setelah ada seminar DPR nih ya Mbak, kan katanya Mbak tadi ada simulasi sidang. Dari simulasi sidang itu dari pesertanya nanti ngapain aja sih? Apa kayak kita bakal kayak tadi mukul-mukul palu kayak gitu? Memberi berat lalu nih. Ada kita bakal lempar-lemparan kursi. Melempar kursi. Bisa di mute Nanti ada skripnya ya, ada settingannya. Kalau untuk tahun ini gimana itu Mbak simulasi sidangnya gitu? Mas mau jawab nggak? Ya, Mas Ferdi jawab. Oke, jadi nanti untuk simulasi sidangnya itu seperti tahun-tahun sebelumnya ya. Jadi nanti ada DIM itu daftar inventaris masalah. Jadi kita membahas salah satu pasal yang kita cantumkan dalam DIM yang sesuai dengan tema yang akan kita bawakan. Jadi nanti dibagi beberapa fraksi gitu yang ada di DPR RI kan gitu ya. Klasik Ada lagi. beberapa fraksi, terus kita simulasikan misal nanti ada fraksi yang setuju terhadap DIM-nya, ada yang menolak DIM-nya, dan ada yang netral seperti itu. Jadi kemungkinan nanti akan dibagi menjadi 3 fraksi, tapi nanti bisa berkembang barangkali fraksinya lebih Banyak ya. gitu ya. Jadi nanti kita lihat dulu keseruannya seperti apa. Sih gitu. Berarti bakal benar-benar kayak simulasi sidang gitu ya Mas. Yang kita Jadi akan anggota DPR. Aduh. kapan Ini ya? kita perlu banget daftar nih ya. Iya. Ini saya MC pengen daftar. Ya nanti ada yang jadi ketua DPR-nya, nanti ada yang jadi ketua fraksi. Ada bajunya nggak Mas? Ada ya. Ya nanti Mas tuh. Bisa ini gitu ya. Bisa request. Oke, itu simulasi sidangnya gitu ya. Kayaknya sih seru nih. Seru banget. Ada pengen ikut nggak? Oh, pengen lah, Mas ceritanya itu. boleh kalau emang MC. Oh iya nih. Harus ada TW nih. khusus buat MC lah ya. Bisa Iya, slot khusus.